ada keluarga miliarder, keluarga Adi Chandra namanya. Keluarga itu dipenuhi konflik perebutan harta warisan, sehingga salah satu keluarganya tega menggunakan ilmu hitam. Ilmu hitam untuk menyingkirkan keluarganya sendiri demi menguasai semua harta warisan itu. Sebenarnya keluarga itu tidak ada hubungannya sama sekali sama keluarga saya, apalagi Roy. Tapi dengan kuasa Tuhan dan izinnya, Roy dipertemukan dengan salah satu anggota keluarganya. Dan semuanya dimulai di malam itu. Woi, keluar! Jangan sembunyi! Bayar utang kalian! Woi! Kemana mereka ya? Jangan-jangan mereka kabur. Ini hari saja nyawa kita melayang. Ma, kita harus ke rumah bapak kamu sekarang. Tapi... Ma, kalau kita lama-lama di sini, kita bisa ketahuan sama mereka. Lebih baik sekarang kita ke rumah bapak kamu sekarang. Tapi... Ayo. Ayo. Lu bisa nggak buka pintu? Buka kuncinya. Gak bisa, Ras. Aduh, lari kemana lagi mereka ya? Kayaknya gue tahu nih. Ayo ikut gua. Ayo. Wah! Kamu ngapain sih bawa barang-barang kamu kayak gini segini banyak? Kan aku bilang sama kamu bawa barang yang sepenting aja. Mas, kamu bisa nggak sih nggak usah kasar sama aku? Kita lagi di rumah papa. Emangnya kenapa? Emangnya kenapa kalau kita lagi di rumah papa kamu? Bapak kamu juga nggak bantu kita sama sekali? Gak bantu apa? Papa udah bantu di 500 miliar buat usaha kita ya. Tapi mana uangnya? Dengar ya, aku udah bilang sama kamu berulang-ulang kali kalau aku itu ditipu sama investor bodong. Kamu nggak percaya ya sama ucapan suami kamu sendiri? Bukannya aku nggak percaya sama kamu, Mas. Masalahnya kita yang dikejar sama debt collector itu. Kamu pikir uang dari mana tas mahal kamu itu? Yang kalau kamu lagi arisan kamu pamerin ke semua orang. Uang dari mana kalau kamu ke salon setiap hari? Uang dari mana buat kita makan setiap hari? Oh, jadi kamu salahin aku? Iya. Iya. Semua salah kamu. Hah, kan kamu yang nyuruh aku kerja. Padahal bapak kamu udah kaya. Mas! Udahlah, kamu gak usah ngebantah aku lagi. Dengar ya, kita ini lagi bukan posisi enak. Hidup kita lagi susah. Kalau kamu berani ngeyel, kamu gak menuruti rencana aku, awas kamu. Tapi Mas gimana? Alah, kamu mau ya dihabisin sama debt collector itu? Udah, sekarang kita pergi ke dukun aja. Maaf Pak, kedatangan saya malam-malam begini. Tidak apa-apa Pak Andre. Mbak Feni. Kok dia tahu nama kita? Kan aku udah bilang sama kamu, dukun ini bukan dukun sembarangan. Dia sakti. Begini Pak, saya ingin minta tolong. Oh, jadi kalian kesini mau mencari cara supaya terbebas dari lintah darat. Benar Pak, dan saya hanya punya satu jalan. Tapi Mas, Kamu bisa tenang apa enggak sih? Emang kamu kagak mau hidup nyaman? Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan membunuh langsung si korban. Harus secara pelan-pelan. Dan harus ada tumbalnya. tumbal maksudnya apa ya Pak? Ahli waris miliarder Adi Chandra. Bukan hanya kamu kan? Iya, benar. Ada adik aku. Dan papaku menyerahkan semua harta warisannya ke adik aku itu. Padahal kan ada aku, kakaknya. Aku kan butuh pekerjaan, Pak. Bukannya anak bocah mahasiswi itu. Aku sudah tahu kalian akan datang ke sini. Ini, aku ada alat untuk kalian. Biar hidup tenang dan enak. Tapi ingat, jangan sampai lupa melaksanakan syaratnya.
Kalau tidak, Kenapa aku jadi takut gini ya, Mas? Aku takut kita kenapa-kenapa. Emang kita sebentar lagi akan celaka. Mah, kalau mama sampai nggak makan kembang itu, udah. Kita udah nggak ada harapan lagi buat punya uang banyak. Iya, baiklah. Mah, asal mama tahu ya, Pak Dukun itu bisa ngebantu mama untuk nyingkirin adik mama itu loh. Iya, Pak. Memang iya, harusnya kamu bersyukur punya suami yang punya pikiran brilian kayak aku. Yuk. Malam itu tiba-tiba Roy muncul di depan pintu rumah. Padahal Roy dan Andi weekend ini berencana menginap di rumah tantenya. Tapi entah kenapa Roy tidak betah di rumah tantenya dan memutuskan untuk berakhir minggu di rumah saja dan meninggalkan Andi di rumah tantenya. Rumah berasa sepi banget ya, Ma. Pi, nggak ada Koko, Roy. Iya, biasa nih jam segini nih lagi jam-jamnya si Roy itu mah, aku tuh tadi dapat penglihatan mata batin ini. Atau dia lagi, Pah, ayo cepet kita ke rumahnya itu tuh, dia dalam bahaya. Pasti lagi gitu terus jam-jam segini nih. Jadi kangen sama si Roy. Beda lagi sama si Koko. Kalau si Koko jam segini itu pasti lagi main game. Ada aja yang dilakuin Roy itu. Loh, Roy, kok nongol kamu? Kok kamu pulang sih? Kamu kan harusnya nginep di rumah Tante Stella. Iya, Ring, ngerasa gak nyaman aja di rumahnya Tante Stella. Gak nyaman gimana? Kayaknya ada penunggu rumah itu yang belum kenalan sama Roy. Oh. Yaudah, kamu taruh tasnya di kamarnya. Ntar lagi kita makan ya. Buat makan yang enak loh, Mah. Baru aja kita tenang dikit nih. Aduh. Loh. Kok ada bunga melati? Aduh, bunganya pakai jatuh lagi. Aku dikejar kan sama makhluk itu. Siapa tentu itu? Mungkin aku kelaparan doang kali. Jadi gak fokus. Yaudah deh. Woi Andre, keluar lo, jangan sembunyi aja. Andre, keluar, bayar utang lo. Gila, rumahnya makin gede aja. Gimana kita nyarinya ya? Iya benar. Udahlah, kamu tinggal punya terus kamu telan aja susah banget sih. Mas, itu Mas. Apaan sih? Woi, jangan kabur lo. Kok dia bisa tahu gua ada di sini sih? Woi, berhenti lo. Ayo kejar. Woi, jangan kabur lo. Mau lari kemana lo? Hah? Itu. Mendingan sekarang lu harus mikirin bagaimana caranya supaya lu bisa ngelunasi hutang laki lo. Atau kita habisin nyawa laki lo. Jangan. Aku bisa mengalihkan perhatian mereka dulu dengan sertifikat rumah papa. Aku akan melunasi hutang suami aku dengan membayar sertifikat rumah ini. Baik, ayo kita ambil sertifikatnya. Heh, berani-beraninya lo kabur. Ngapain lo? Bang, ampun. Saya cuma pengen nyari istri saya, Bang. Alah, nggak usah banyak alasan lo. Bayar utang sekarang. Bang, lepasin saya, Bang. Ayo. Woi,
Cepet. Lama banget. Iya benar. Ayo cepet. Iya. Lepasin saya, Bang! Wah. Bang, ampun, Bang. Ampun. Tapi nggak bisa bayar utang. Kenapa? Melotot-melotot. Pakai teriak-teriak lagi. Sini. Nah, gitu dong. Makasih ya. Udah nggak usah buang-buang waktu. Nih, sertifikat tanah udah mau gua. Ternyata istrinya lebih berguna daripada dia. Apaan sih, Peng? Senang juga bekerja sama dengan Anda, Pak Andre. Mulai besok, harap angkat kaki dari rumah ini. Iya. Lo denger tuh? Iya, Bang. Iya. Ayo. Kamu apa? Wah! Kamu bisa mikir gak sih? Ngapain sertifikat kita kamu kasih ke Lintah Darat itu? Ma, kamu ngapain ketawa-ketawa kayak gitu? Kamu jangan pura-pura gila ya? Barusan aja aku ngeliat kamu ngasih sertifikat kita ke Lintah Darat itu. Udah Mas, kamu tenang, oke? Sertifikat itu bakal balik ke kita. Balik? Iya. Maksud kamu? Dukun itu nggak bohong. Ternyata ada makhluk yang bisa kita suruh, yang jagain kita. Ma, makhluk suruhan kita? Iya. Yaudah, sekarang kita ambil sertifikat kita. Yuk. Yuk. Baru kali ini ada orang kaya. Utang 1 miliar, bayarnya bermiliar-miliar. Kaya kita, ya nggak? Yoi. Setan! Hah? Kok bisa? Itu? Udah, ayo kita harus pergi sebelum ada orang yang lihat. Oke. Yuk, ayo. Makhluk apa itu tadi? Itu jin yang dukun itu bilang. Dia akan ngejagain kita. Jadi, akhirnya kita... Yes! Kita akan jadi kaya, Mas. Dan kita nggak akan hidup susah lagi. Aku senang banget. Akhir. Oh ya, besok kita ada rencana ke rumah sakit kan? Oh iya. Kalau begitu, besok juga kita pengaruhi bapak kamu. Kenapa? Kok wajah kamu kayak nggak seneng gitu? Besok kan Lintang juga datang ke rumah sakit, Mas. Adik kamu itu. Kurang ajar. Oh, kamu ingat kan kata Pak Dukun itu? Habisi dulu pewaris lainnya. Tapi gimana caranya? Aku tahu. Gila, lo tadi presentasi apaan? Ngaco banget deh. Tahu ah, yang penting kelar. Gue aja bikinnya sampai subuh. Ya setengah sadar kayak gitu. Yeay, itu lo ngerjainnya sambil ngigo. Tahu ya. Hani, lo nggak nebeng? Gue gak nebeng ya hari ini, soalnya masih ada meeting-meeting gak jelas gitu. Bentar lagi. Lah, terus lo ngapain ngikut gue ke sini? Gue gak tega aja lihat lo jalan sendiri. Dasar hidup lo nggak jelas. Lu pakai minyak nyong-nyong ya? Kok bau banget sih? Minyak? Gue nggak pakai minyak. Apaan sih lo? Udah, capek gue dengerin lo. Duluan ya, bye. Ye. Sumpah, tadi bau melatinya nyengat banget. Kok gue jadi merinding sih? Mungkin sudah rencana Tuhan.
Roy tiba-tiba saja mendapat penglihatan batin tentang Lintang. Dan seperti diarahkan oleh Tuhan, Roy dan Lintang dipertemukan malam itu juga dengan kejadian yang tidak diduga.